Teens, kembali kita berjumpa dalam acara TFC. Kita masih menyimak tulisan Pendeta Ayub Sektianto dalam renungan di dalam buku Teens for Christ. Hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022. Renungan kita judulnya Analisis SWOT. Didasari oleh sebuah kisah dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ke-26. Bersama saya, Pendeta Jimmy Santoso. Kita berdoa dulu, Teens. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami waktu untuk tenang, menyimak tulisan perenungan dalam TFC, program TFC ini ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami boleh merenungkan firman-Mu dan kami siap untuk melakukannya. Agar kami yang masih remaja, yang masih muda ini memuliakan nama Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-19. Saya baca ya. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Teens, di sekolah atau mungkin mendengar di bacaan-bacaan, melihat bacaan, kita pernah diperkenalkan dengan sebuah analisis yang menggunakan istilah SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis ini dikembangkan oleh seorang yang bernama Albert Humphrey. Ia adalah seorang konsultan bisnis di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Analisis ini, Teens, mengatur 4 hal tadi, ya, SWOT tadi itu ya, yaitu strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunities adalah peluang, dan threat adalah tantangan. Nah, keempat faktor SWOT ini saling berhubungan ya Teens, tidak sendiri-sendiri. Metode analisis ini, Teens, dianggap sebagai alat yang sederhana, tetapi cukup efektif untuk menemukan ragam permasalahan. Melalui analisis ini, kasus lebih mudah diurai, mudah dipahami, lalu diselesaikan dengan baik. Apabila kamu tertarik mendalami tentang analisis ini, Teens, kamu dapat membaca buku-buku tentang SWOT dan mencoba untuk memahaminya. Nggak ada yang salah kan? Untuk membaca sesuatu yang baru, menambah pengetahuan yang baru. Nah, entah melalui metode yang spesifik ilmiah atau tidak, manusia pasti sering melakukan analisis-analisis dalam hidupnya. Hal ini pula yang tampak dilakukan oleh teman-teman si lumpuh pada teks bacaan kita, Lukas pasal 5 tadi itu. Mereka membawa si lumpuh kepada Yesus. Melalui peluang ini si lumpuh mendapatkan kesembuhan. Karena Yesus melakukan mukjizatnya, sehingga tersebar luas di mana-mana. Namun, usaha dari teman-teman si lumpuh ini terancam gagal
Mengapa? Sebab terlalu banyak orang yang berdesak-desakan, terlalu banyak orang di sekitar rumah tempat tinggal, yaitu tempat di mana Yesus berada. Mereka kesulitan dan terancam tidak dapat masuk membawa si lumpuh bertemu Yesus. Namun teman-teman si lumpuh tidak putus asa. Kesempatan bertemu Yesus sayang untuk dilewatkan. Berbekal kekuatan, pengenalan atas struktur bangunan rumah orang Israel, mulailah mereka bergerak, berusaha. Rumah itu pasti memiliki atap yang tidak terlalu tinggi dan mudah dibongkar. Maka mereka pun membongkar atap rumah itu, lalu menurunkan si lumpuh beserta dengan tikarnya ke depan Yesus yang ada di tengah-tengah orang banyak itu. Melihat kecerdikan dan ketulusan iman teman-teman si lumpuh ini yang membantu, yang berusaha menolong si lumpuh, Yesus pun menyembuhkan si lumpuh. Seketika itu juga ia dapat berjalan. Teens, tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi. Ingat itu. Jangan mudah menyerah. Pakailah segenap kekuatanmu, kemampuanmu, dibarengi dengan analisis yang dengan sederhana yang bisa kita lakukan, seperti kisah yang kita baca itu dalam Alkitab hari ini. Maka ayo selesaikan masalah apapun yang sedang kamu hadapi. Analisis kekuatanmu, analisis kelemahanmu, peluangmu, dan tantangan, sehingga engkau memperoleh sukacita. Itu adalah tekadmu. Tuliskan pada buku atau dalam kertas. Kita berdoa. Tuhan, walaupun kami masih remaja ya Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami boleh menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan menganalisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil tindakan, agar kami boleh menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan kami merasakan sukacita. Terima kasih untuk perenungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teens, demikianlah renungan kita. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu, ke saudara-saudaramu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.